Ikuti bercerita rakyat Nusantara. Karya M.B. Rahimsyah. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasa dan seorang anak gadisnya yang bernama Jelita. Ia dipanggil Jelita karena nama wajahnya yang sangat cantik. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan suami Mak Dasa yang sudah meninggal sejak Jelita berumur 1 tahun. Pekerjaan Mak Dasa adalah mencari kayu bakar di hutan. Selain itu, ia merawat belasan pohon pisang peninggalan suaminya. Semakin hari, si Jelita bertambah dewasa, sementara Mak Dasa bertambah tua. Tapi sayang sekali, si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya itu berkelakuan buruk. Gadis itu sangat pemalas. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, gadis itu sifatnya juga sangat manja sekali. Semua permintaannya harus dituruti. Mak, hari ini kau harus belikan aku baju yang baru dan indah. Loh, bukannya bajumu sudah banyak, Nak. Masih banyak yang baru juga. Alah, banyak bicara. Bajuku memang banyak, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru. Tapi Nak, ibu tak punya uang untuk membelikanmu baju yang baru. Bukankah sebelum yang lalu sudah kubelikan baju yang cukup mahal? Kalau Mak dan Jelita turutin kemauanku. Akhirnya Mak Dasa mengambil semua simpanannya dan esok harinya mereka pergi ke pasar. Letak pasar sangat jauh sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang-orang yang melihatnya di jalan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang membawa keranjang dengan pakaian yang sangat kecil. Ketika mereka memasuki pasar, orang-orang memandangi mereka. Aneh sekali ya, gadis cantik dan baju yang sangat luar biasa indahnya itu. Tapi mengapa wanita yang berjalan di belakangnya berpakaian kuman dan bertambah-tambah uang? Iya, mengapa ya? Wanita itu juga mirip dengan si gadis. Mana mungkin wanita itu membantunya? Kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawasi gadis. Di antara orang-orang yang melihatnya, ada seorang pemuda yang mendekati mereka. Hei gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Namun, apa jawaban si gadis itu? Bukan, jawabnya dengan angkuh. Ia adalah pembantumu. Kedua ibu dan anak itu melanjutkan perjalanannya. Begitulah tiap si gadis bertemu dengan orang-orang di jalan yang menanyakan perihal ibunya. Jawabannya selalu itu. Sungguh, dia malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya.
lebih berlakukan seperti budak atau pembantunya. Pada mulanya, mendengar jawaban si gadis itu. Jika ditanya orang, Mak Dasa masih bisa menahan diri. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Mak Dasa bertanya kepada anaknya, "Anakku, mengapa kau menyebutku sebagai pembantumu?" "Ibu, kenapa ibu marah? Ini kan hanya sekedar pura-pura. Aku tak bersungguh menganggap ibu sebagai pembantuku." "Tapi nak, sudah 3 kali kau menyebutku sebagai pembantumu. Aku tak ingin kau melakukannya lagi." "Mak, ini kan hanya pura-pura." Mak Dasa masih bisa menahan diri. Ia mencoba menasihati anaknya lagi. "Cerita anakku, kau sungguh kelewat batas. Kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai pembantumu. Padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau memperlakukanku seperti itu." "Emak, kenapa kau marah? Ini kan hanya sekedar sandiwara. Nanti sepulang dari pasar, Mak beli baju baru dan indah ya. Jika bertemu dengan pemuda yang tampan, maka aku akan mengakui Mak sebagai ibuku." "Tidak, kau telah menyakiti hatiku. Bagaimanapun keadaan Mak karena kau mengakuiku sebagai ibumu. Nanti Mak, setelah beli baju yang baru." Sang ibu tak bisa menahan dirinya lagi. Ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba ini. Hukumlah dia." Kemudian langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh memecahkan telinga. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh si gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Setelah perubahan itu mencapai setengah badannya, anak gadis itu menangis dan memohon kepada ibunya. "Ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kesalahan anakku selama ini. Ibu, ampunilah anakku." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh si gadis itu telah menjadi batu. Namun orang-orang dapat melihat kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari si gadis yang mendapat kutukan dari ibunya disebut batu penangis. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Pesan moral dari cerita tersebut adalah berhati-hatilah terhadap orang tua. Jangan sesekali menyakiti hatinya, karena doa orang tua hampir tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam.